Halo, assalamualaikum. TWS earphone yang satu ini banyak dijual murah di lapak online. Harga resminya padahal Rp399.000 loh. Tapi bahkan 2 bulan lalu pun saya beli hanya seharga 140 ribuan saja. Mungkin bonus dari PO HP Vivo yang dijual lagi kali ya. Mudah-mudahan bahasanya belum basi dan ini dia Vivo TWS R2. Punya fitting half in ear, saya jamin ini bukan yang kamu cari buat dipakai di outdoor atau pas commuting. Karena pas main game dan streaming di sebuah cafe terbuka, saya kesulitan mendengar detail suara dengan baik meski volumenya udah full banget. Tapi kalau dipakai indoor, di meja kerja misalkan atau di kamar kosan, boleh lah. Looksnya asli mewah banget, finishingnya glossy, dan super ringan. Bobotnya ini mungkin membuat build-nya tak terasa begitu solid, tapi kalau dibandingkan dengan earphone 150 ribuan lain, rasanya masih jauh lebih di atas ya. Sekali lagi ingat harga resminya tadi. Dan spek teknisnya kurang lebih kayak gini, dia sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3 dengan kodek SBC, AAC, dan LC3. Punya driver berukuran 14,2 mm dan water and dust proof ratingnya IP54. Berat per buds-nya tadi hanya 3,5 gram dan punya dual microphone untuk call noise cancelling serta support Google Password dan juga punya dual device connection. Saya kurang tahu apps apa yang harus diinstal untuk padanan aplikasi ini di smartphone lain, namun di Vivo V30 bisa dari Bluetooth setting udah langsung masuk ke apps buat manage TWS ini. Kita bisa ubah DeepX Stereo Effect, ini tuh semacam 5 pre-tune equalizer buat milih tuning karakter suaranya, dan memang signifikan ya perbedaannya antara standar, kemudian clear voices, mega bass, clear high pitch, hingga immersive audiobook. Ubah kontrol tap 2 kalinya juga bisa, ada fine earphone dan juga bisa buat upgrade firmware. Untuk dual device connection, mekanismenya first come first serve ya. Sumber suara baru bisa dipindah ke device kedua jika memang sudah tak ada suara dari device yang pertama. Tapi sejak saya tahu ada fitur yang satu ini, penilaian saya terhadap Vivo TWS R2 ini langsung meningkat. 150 ribuan udah dual connection, bos. Untuk hasil tes yang saya lakukan, base shaker test itu bisa dilalui dengan aman alias drivernya berkualitas. Virtualisasi akurat di 8 arah suara yang diujikan dan latensi untuk nonton video terbilang nihil alias tak terasa. Sementara untuk main game saya nilai juga aman, gerakan-gerakan di PUBG Mobile sinkron dengan suaranya, dan ekor langkah tersisa hanya 2-3 langkah saja, jadi aman ya, nggak kerasa lagi kayak dikejar musuh padahal suara sendiri. Nah, mikrofonnya istimewa, bahkan kalau dihitung pakai harga aslinya tadi, di mana noise-nya teredam cukup dalam, karakternya natural dan juga jernih, berisi, gain dan detail juga sangat cukup, enak banget ya hasilnya kayak gini. Ya, ini contoh perekaman audio dan mikrofonnya Vivo TWS R2 ya. Di sisi kiri saya play sebuah video cafe noise dari smartphone. Di kanan kipas portable saya sudah menyala di level 1 dan saya naikkan ke level 3 sekarang, lalu saya berhenti dulu bicara. Oke, kipasnya ini kencang banget ya. Saya akan matikan, lalu saya juga matikan videonya. Gimana sekarang? Suaranya udah lebih bulat nggak? Dan apakah tadi pas saya berhenti bicara, noise-nya turun juga atau malah makin kencang kedengeran? Ya, pokoknya buat TWS earphone yang saya beli seharga 140 ribu, mikrofonnya kepake nggak buat komunikasi? Untuk karakter suara, sebetulnya ini enjoyable banget sih buat berbagai kebutuhan, asal jangan dipakai di keramaian aja. Powernya terasa kurang dan fitting terbuka acap kali membuat suara yang dihasilkan kalah sama suara ambience. Tapi kalau dipakai di tempat sepi, kualitas suaranya kerasa nih. Bassnya punya punch yang hadir meski memang agak malu-malu, tapi saya suka karena lebih kerasa fokus dan bulat, nggak melebar atau juga nggak terlalu bumi. Apalagi kalau kita pakai efek immersive audiobooks, bassnya itu jadi berasa lebih hidup tanpa jadi lebay. Dan vokal menonjol dalam artian bening dan natural, tonnya pas dan pitchnya juga balance. Overall, ini clear dan juga nyaris bebas gaung. Treble selain bisa open dan airy berkat fitting opennya, stringnya juga dapat dan enjoyable nggak sampai menusuk kuping dan juga nggak memberat oleh distorsi bass. Jadi clear juga nih di sektor high-nya ini. Tuningan Vivo Golden Ear ternyata memang benar ya, benar-benar benar.
Sayang, Vivo kayak setengah hati jualan wearables di Indonesia ya. Dulu padahal Vivo TWS2ANC saya kasih rating tinggi juga. Setelah turun harga sih memang. Nah, kalau Vivo TWS R2 ini ratingnya bakal tergantung kebutuhan karena memang nggak bisa ngerapin powernya. Pun demikian dengan isolasinya yang berujung detail yang bakal kurang dapat. Tapi buat nemenin baca buku di perpus, nonton series di kamar, atau kerja sambil streaming podcast atau kajian, ini mantap jiwa. Ingat, fitur-fitur mahal yang nggak ada di earphone 150 ribuan lain, ada di sini ya, semisal dual connection dan Google Fast Pair, serta pengaturan dari aplikasi. Kalau di harga resminya yang 399 ribuan, mungkin pilihan lain lebih banyak, terutama yang sudah punya ANC. Tapi kalau cuma 150 ribuan kayak di lapak-lapak online, plus memang pola pakai kamu sesuai dengan penjabaran saya tadi, hajar aja ya. Tuh, link pembelian termurah ada di deskripsi. Tapi hati-hati jangan sampai ketukar karena biasanya lapak punya dua warna ya. Dan yang hitam itu adalah TWS-R yang generasi pertama biasanya. Jadi kalau mau aman, kayaknya hajar yang putih aja langsung ya guys. Oke, dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.